Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kalian masih semangat untuk belajar dan selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini yang Bapak beri judul tentang Climate Control and Car Automatic Air Conditioning System. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama tentang kompetensi menganalisa sistem climate control. Kemudian kompetensi praktiknya, kalian harus bisa memeriksa kinerja sistem climate control. Pada umumnya, sistem climate control dan air conditioning system terdiri atas sensor, ECU atau controller, dan aktuator. Nah, di sini ditampilkan jenis sensor yang paling utamanya, yaitu ada ambient temperature atau untuk mendeteksi temperatur di udara luar di sekitar mobil. Kemudian temperatur solar sensor atau penentu jumlah sinar matahari yang masuk ke dalam mobil melalui kaca. Kemudian ada temperatur interior, yaitu temperatur yang di dalam mobil. Dan ada set temperatur atau temperatur yang kita inginkan supaya kondisi di dalam mobil itu bisa nyaman. Kemudian aktuatornya ada blower speed atau kecepatan blower, airflow mode atau jenis aliran udara yang kita inginkan, baik itu aliran dari luar mobil ataupun hanya sirkulasi di dalam mobil. Kemudian ada airflow dengan temperatur yang tepat, jadi airflow-nya diatur otomatis oleh sistem AC tanpa campur tangan manusia. Nah, secara lebih lengkapnya komponen climate control dan air conditioning system bisa terlihat pada gambar. Pada gambar yang sebelah kiri, di sini ada jenis-jenis sensor. Yang nomor 8 water temperature sensor yang masih berhubungan dengan kondisi temperatur air pendingin mesin. Kemudian ada AC pressure switch nomor 9, dan nomor 5-nya ambient temperature sensor. Kemudian gambar yang sebelah kanan ada nomor 1 ECU, kemudian nomor 2-nya ECU untuk engine atau mesin. Kemudian ada control panel, yaitu tombol-tombol yang bisa kita atur. Kemudian nomor 4 ada interior temperature sensor, dan nomor 6 ada solar sensor. Kemudian yang gambar di bawah ini ada sensor temperatur evaporator nomor 7. Kemudian ada nomor 12 servo motor untuk aliran udaranya. Kemudian nomor 11 ada servo motor untuk udara yang masuk ke dalam mobil. Kemudian nomor 13 ada blower motor, nomor 14-nya ada blower controller, dan nomor 10 ada air mix servo motor, yaitu untuk pencampuran udara di dalam dan dari luar mobil. Nah, selanjutnya ditampilkan tentang sambungan atau koneksi antara sensor, ECU, dan aktuator pada automatic air conditioning. Yang sebelah kiri ini ada jenis-jenis sensornya, dia semuanya mempengaruhi ECU. Kemudian ada yang bagian bawah ada control panel, yaitu yang bisa kita atur secara manual. Semuanya itu mempengaruhi ECU untuk menggerakkan servo motor, sehingga servo motor ini bisa otomatis membuka dan menutupnya karena pengaruh dari ECU. Di sini ada juga air mix damper position sensor, jadi dia mendeteksi posisi pencampuran udara, jadi supaya pada saat tertentu bisa membuka lebar atau pada saat tertentu pula bisa membuka lebih kecil. Kemudian ada airflow position sensor, jadi untuk posisi udara yang masuk dari luar mobil masuk ke dalam mobil, ataupun aliran yang hanya untuk mengarah ke kepala atau ke badan atau ke kaki. Kemudian di sini di bagian bawahnya ada blower controller untuk mengatur kecepatan blower. Kemudian ada AC magnetic clutch relay, jadi untuk mengatur relay pada
magnetic clutch untuk menghidupkan atau mematikan plat kompresor. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jenis sensor interior temperatur dan sensor ambient temperatur. Jadi kedua sensor ini bekerja berdasarkan sifat termistor NTC, yaitu jika temperatur tinggi maka hambatannya akan rendah, dan jika temperaturnya rendah maka hambatannya akan tinggi. Kemudian ada solar sensor yang dia berdasarkan jumlah cahaya matahari yang mengenai sensor itu. Jadi jika sensornya akan bekerja berdasarkan jumlah cahaya yang diterimanya. Jika cahaya banyak maka arus listrik yang bisa dialirkan oleh sensor ini juga akan makin banyak. Kemudian ada sensor temperatur evaporator dan sensor temperatur air yang dua-duanya juga bekerja seperti termistor NTC. Jadi dia akan memiliki resistansi atau hambatan listrik yang kecil saat temperaturnya tinggi atau naik. Kemudian selanjutnya ada duct sensor. Dia untuk mendeteksi temperatur udara yang ada di sekitar register atau udara yang masuk ke dalam bagian kabin mobil. Kemudian ada sensor ventilasi asap yang mendeteksi kadar zat pencemar baik karbon monoksida atau hidrokarbon dan nitrogen oksida. Nah, setelah kita melihat sensor, kemudian ada aktuator jenis servomotor. Di sini contohnya ada air mix servomotor. Dia bekerja dengan menggerakkan plat. Jadi mulai dari max cool sampai max hot. Jadi jika kita atur pada max cool, maka dia arusnya dari ECU akan mengalir melalui MH, kemudian dia setelah melalui hambatan di dalam plat servomotor itu dia akan mengalirkan arus ke MC. Kemudian kita geser kondisinya saat max hot. Maka saat max hot maka dia arus listriknya berbalik dari kaki MC ECU akan mengalir melalui resistor plat di dalam servomotornya untuk menggerakkan motor berbalik putar arah dan arus kembali melalui titik MH pada ECU. Bagaimanakah prinsip kerja air mixture servomotor? Nah, pada gambar ditunjukkan bahwa servomotor jenis ini memiliki 6 kaki yang dapat diukur pada posisi kaki D, E, dan EF. Nah, pada tabel selanjutnya ditunjukkan bahwa jika kita mengukur pada posisi E dan F dengan posisi diubah dari max cool menuju max hot, maka resistansinya akan naik. Sementara sebaliknya, jika diukur pada posisi D dan E, maka resistansinya akan turun. Jenis servomotor yang kedua adalah air-led servomotor. Dia bekerja berdasarkan udara yang masuk ke dalam mobilnya. Maka kita akan mengatur pada posisi recirculation atau posisi fresh air. Jika recirculation maka udara akan bersirkulasi di dalam mobil saja tanpa menambahkan dari luar, dan jika kita mengaturnya pada posisi fresh maka udara dari luar akan masuk untuk menambahkan kadar oksigen ke dalam mobil. Nah, pada saat ini kita pertama akan coba memasukkan udara dari luar posisi fresh, sehingga motor akan bergerak dan plat pada damper akan berputar ke posisi kanan. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba ubah posisinya menjadi recirculation, maka plat pada damper akan berputar kembali karena pengaruh dari servomotor. Dia akan berputar sampai ke titik kiri dan sampai berhenti saat prosesi recirculation sudah
terus berlangsung sebelum kita pindahkan lagi ke posisi fresh. Dan selanjutnya ada airflow servo motor yang bekerja berdasarkan mode udara yang kita atur, apakah dia ingin udaranya mengenai kepala atau kaki, ataupun hanya mengenai kaki, atau bahkan ada campuran pemanasan. Nah, pada saat dibutuhkan udara yang panas, mungkin karena di luar sedang dingin atau mungkin di negara yang 4 musim, maka dia akan mengatur motor servo motornya akan mengatur supaya udara bergerak, kemudian si plat di dalam kontrolnya akan bergerak ke kiri. Kemudian setelah itu plat dia akan kita sesuaikan lagi dengan keinginan pengemudi. Dan pada saat si pengemudi ingin mengatur pada misalnya udara menghembus ke muka, maka dia plat akan bergeser kembali ke posisi awal tergantung dari hambatan yang dibutuhkan untuk menghembuskan udara ke muka. Begitupun pada mode yang lain, jika ingin ke kaki maka si plat akan bergeser sendiri otomatis karena pengaturan dari servo motor. Selanjutnya ditampilkan prinsip kerja kontrol air inlet. Jadi untuk menentukan besarnya fresh air dan juga mekanisme resirkulasi udara di dalam kabin mobil, maka TAO akan ditentukan tergantung dari posisi kenyamanan penumpang, apakah dia membutuhkan fresh air yang lebih banyak ataupun hanya membutuhkan fresh air yang sedikit. Bagaimanakah cara pengontrolan kecepatan blower secara otomatis jika menggunakan rangkaian elektronik? Tentu hal ini tidak terlepas dari fungsi dari power transistor dan juga external high relay yang dia menggantikan resistor biasa untuk mengontrol suatu blower. Juga dihubungkan pada ECU sebagai pengontrol utamanya. Jadi dari ECU tersebut maka power transistor akan dikontrol untuk dapat memutar blower baik dia untuk kecepatan rendah, sedang maupun kecepatan tinggi. Jika temperatur interior lebih tinggi daripada set temperatur, maka kecepatan blower akan semakin cepat. Namun sebaliknya, jika temperatur interior lebih rendah daripada set temperatur, maka kecepatan blower akan semakin lambat secara otomatis. Kemudian setelah itu pengaturan ECU berdasarkan temperatur yang akan dicapai terlebih dahulu, apakah dia akan lebih rendah atau lebih tinggi dari set temperatur. Pada tampilan berikutnya diperlihatkan blower konstruksi model lama dan model baru. Di sini terlihat perbedaan bahwa pada model baru dikontrol secara elektronik oleh FET. Kemudian ada prinsip kerja blower relay yang high speed, jadi dia akan mengontrol blower pada kecepatan tinggi sesuai dengan perubahan temperatur secara otomatis. Selanjutnya ditampilkan contoh kontrol panel AC. Dia memakai temperatur 25 derajat Celcius secara otomatis, air distribution control dan air outlet mode diperlihatkan pada gambar ini juga berdasarkan tabel yang mempermudah kita melihat besarnya volume udara yang disalurkan. Sistem pemeriksaan secara self-diagnosis dapat dilakukan dengan langkah pertama, yaitu memutar kunci kontak ke posisi on dan switch auto ditekan, atau switch recirculation atau fresh yang kita tekan salah satunya. Dan setelah itu kita lihat indikatornya. Bilakah tidak ada indikator yang menyala, maka tidak perlu dilakukan langkah selanjutnya. Namun jika ada indikator yang menyala, maka kita harus melakukan pengecekan terhadap sensor, kemudian terhadap aktuator, dan setelah itu maka kita lakukan perbaikan semestinya. Jika telah dilakukan langkah-langkah tersebut, maka kondisi normal akan kembali diperoleh dan juga sistem
AC otomatis akan berfungsi normal kembali. Jadi di sini TAO dapat dicapai jika kita mengeset panel kontrol pada posisi bilevel. Jadi udara yang menuju kepala dan kaki besarnya hampir sama. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah merasa jelas dari menonton video yang Bapak tampilkan? Bila kalian masih banyak memiliki pertanyaan, maka pada saat pembelajaran tatap muka nanti kalian bisa tanyakan langsung kepada Bapak, dan juga kita bisa saling memperdalam lagi pembahasan tentang automatic air conditioning. Nah, pada kesempatan ini Bapak ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan dari video ini. Maka kalian dapat mengerjakan beberapa soal evaluasi yang akan Bapak berikan pada tampilan selanjutnya. Sebelum mengikuti evaluasi, silakan pelajari sampai tuntas video ini, dan jika masih ada pertanyaan, mungkin bisa kalian cari secara online atau dari buku supaya kalian lebih mengerti. Dan setelah itu silakan kerjakan evaluasinya pada lembar yang sudah Bapak sediakan.